Sobat Indekop Kaltim, selamat datang di podcast DPPK UKM, ruang ngobrol santai tapi penuh insight seputar dunia usaha, industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kalimantan Timur. Kembali lagi bersama saya Nada yang akan menemani Sobat Indekop Kaltim di episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana peran lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa atau LS Pro dalam mendukung peningkatan daya saing UKM serta mendorong pasar rakyat di Kalimantan Timur agar semakin berkualitas, terpercaya, dan siap menghadapi peluang yang semakin besar, termasuk dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara. Udah hadir bersama kita pada hari ini ada Mbak Nita dan Mas Radinal. Dadah dulu ke kamera. Halo, gimana kabarnya Mas Radinal, Mbak Nita? Baik, alhamdulillah. Boleh kenalan dulu nggak sih sebelum lanjut? Mbak Nita ini kerjanya apa sama Mas Radinal Boleh. di UPTD BPSMB itu? Jadi mungkin sebelumnya juga ada dari UPTD BPSMB ya, kalibrasi ya sebelumnya. Jadi kami juga dari UPTD BPSMB atau Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Di BPSMB itu ada 3 layanan, kebetulan ada laboratorium pengujian, kemudian laboratorium kalibrasi yang kemarin ya podcast. Nah, dan kami ini adalah tim LS Pro atau Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa tadi. Saya sendiri Anita. Dan ini ada Mas Radinal, kita selaku auditor di LS Pro. Seperti itu. Kalau untuk saat ini sih LS Pro kita yang terakreditasi ada di ruang lingkup Pasar Rakyat, SNI Pasar Rakyat ya. Dan kita lagi berproses untuk pengembangan ruang lingkup di produk unggulan daerah, khususnya di produk perikanan. Ada 3 nih, ada amplang, kemudian ada abon dan PMP. Jadi emang LS Pro ini tuh penting ya? Berarti banget. Penting banget ya? Gak cuma untuk pasar aja ternyata, tapi untuk pelaku usaha pun juga penting ya. Oke, boleh nih nanya ke Mbak Nita dan Mas Radinal, boleh nggak sih diperkenalkan lebih dahulu apa sih sebenarnya LS Pro dan apa perannya LS Pro ini dalam mendukung pengembangan industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM di Kalimantan Timur? LS Pro sendiri tadi sudah dijelaskan ya sama Nada, lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Jadi LS Pro itu lembaga yang tugasnya adalah sebagai penilaian kesesuaian terhadap standar yang ditetapkan. Contohnya kayak SNI ya kalau Indonesia ataupun standar lain yang berlaku seperti itu. Kalau untuk peran sendiri di industri ya perdagangan, LS Pro itu memastikan bahwa produk ataupun proses ataupun jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha itu telah memenuhi persyaratan, baik itu persyaratan mutu, kemudian persyaratan keamanan ataupun persyaratan konsistensi yang ditetapkan tadi atau yang berlaku. Nah, dengan pelaku usaha membuktikan bahwa dia telah memenuhi persyaratan itu tadi, itu bukan cuman dia meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat, tapi juga meningkatkan daya saingnya di pasar internasional maupun di nasional maupun internasional. Betul. Seperti itu. Kalau Mas Radinal, menurut Mas Radinal gimana? LS Pro itu apa sih? Penting nggak sih bagi UKM kita? Kalau LS Pro itu sendiri sih sangat penting ya. Sangat penting. Jadi kan di Disperindakop ini kan, terutama bidang industri, koperasi itu kan dia membina UMKM. Kemudian perdagangan, dia membantu UKM sampai ke terkait penjualannya lah, carikan pasar. Nah, hadirnya LS Pro ini dia itu memberikan pengakuan terhadap kualitas dari pelaku usaha itu sendiri, yaitu berupa adanya sertifikasi SNI. Nah kalau di Indonesia ini regulasi terkait SNI ini ada 2, namanya SNI wajib dan SNI sukarela. Nah jadi kalau SNI wajib itu dia memang harus karena ada regulasinya. Kalau dia tidak di SNI kan itu akan kena pidana. Ada bisa kena pidana? Iya, karena dia wajib kan. Dan ada juga namanya SNI sukarela. Namanya sukarela kan. Jadi ini UMKM atau pelaku usaha boleh melakukan sertifikasi SNI atau tidak. Untungnya kalau dia melakukan sertifikasi SNI, artinya dia dapat pengakuan bahwa dia memenuhi standar nasional Indonesia, dan itu memberi kepercayaan terhadap konsumen bahwa ternyata produk ini sudah memenuhi standar, dan itu menimbulkan kepercayaan sehingga konsumen itu mau membeli produk tersebut.
seperti itu. Oke, Mas Radinal, saat ini LS Pro itu memiliki ruang lingkup untuk pasar rakyat. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan sertifikasi pasar rakyat dan kenapa hal ini tuh penting? Kalau Nada dengar kan kayak pasar Baka itu ya itu udah LS Pro, udah SNI ya. Udah SNI. Itu Pasar berarti Merdeka. iya pasar. Jadi Samarinda tuh udah 3 sekarang yang SNI. Jadi semua pasar itu tuh harusnya memang Lebih baik, tapi dia Lebih sukarela. baik. Tadi kan tadi di jalan Mas Radinal ada sukarela, ada wajib ya. Heeh. Nah, pasar rakyat itu termasuk yang sukarela tadi. Jadi sebenarnya kayak kemauan dari Ya, pasar pengelola itu pasarnya, pengelola betul. pasar aja. Nah, Padahal sebenarnya itu wajib ya. bukan, Ya, sukarela. maksudnya Sukarela. Maksudnya sukarela. Cuma ini sih, kan di pusat itu ada namanya program revitalisasi pasar rakyat. Jadi program itu kan di mana pasar-pasar di daerah di seluruh Indonesia itu dilakukan pembangunan, di mana terdapat perbaikan fasilitas segala macam pengelolaannya. Nah itu goalsnya itu diharapkan tuh bisa sampai SNI. Jadi kalau pasar rakyat itu sudah berstandar SNI, artinya itu kan apa ya, bisa dari untuk konsumen sendiri, pengunjung itu memberikan kenyamanan. Kan pasar ini selama ini kan kesannya kumuh ya. Iya, kotor. Apalagi sekarang tuh kayak mall aja udah jualan kayak sayuran, ikan, aja betul, orang banyak fresh. pilih belanja di mall karena lebih bersih gitu kan. Nah, sedangkan di pasar ini bagaimana pasar itu, pasar dulu namanya pasar tradisional, sekarang disebutnya pasar rakyat. Di mana pasar rakyat itu bisa bersaing. Artinya penjual itu nyaman Belanja membeli, di sana. berbelanja di pasar. Dan pasar ini kan sebenarnya termasuk perputaran ekonomi ya, yang Betul. cukup berpengaruh. Nah, maka dari itu dengan adanya sertifikasi SNI pasar rakyat diharapkan kita itu bisa memberi banyak sih manfaatnya. Dari adanya sertifikasi pasar rakyat memberikan perlindungan konsumen, kemudian artinya, dan itu kelihatan lah, artinya termasuk pelayanan yang nyata lah bisa ke masyarakat, karena kita memberikan pelayanan di pasar itu lebih baik kan. Terus dari perputaran ekonomi juga lebih baik di pasar, pengendalian harga-harga di pasar, Betul. macam itulah. Kalau berarti UPTD BPSMB ini menjembatani gitu ya? Atau membantu si pasar ini? Membantu pasar untuk membuktikan bahwa dia sudah memenuhi standar itu. Jadi kita memeriksa. Jadi kan misalkan si pasar ini tadi yang SNI tadi ya, SNI pasar rakyat 8152, itu kan ada persyaratannya kan, kriterianya harus seperti apa. Nah, dia udah menjalankan nih. Nah, kalau dia menjalankan, siapa yang untuk diakui harus ada yang mengawasi, harus ada berarti yang melakukan audit atau sertifikasi. UPTD BPSMB lah nih tugasnya gitu tugas ya. kita seperti itu. Jadi kalau dalam segi aspek apa aja sih yang dinilai dalam sertifikasi pasar rakyat ini? Banyak sih. Banyak. Jadi kalau secara garis besar yang dinilai sama dalam sertifikasi SNI pasar rakyat itu ada 3 persyaratan. Itu persyaratan umum, persyaratan teknis, sama persyaratan pengelolaan. Nah kalau persyaratan umum tuh dia masih umum yang dilihat, kayak jumlah pedagangnya ada berapa, terus kebersihannya bagaimana. Kalau persyaratan teknis tuh lebih ke fasilitasnya, dia punya fasilitas apa aja sih, dan itu harus memenuhi standar di SNI. Di SNI itu ada standarnya macam-macam, seperti jumlah toiletnya, kemudian penyediaan alat penanggulangan kebakaran seperti APAR, hidran, kemudian ada ruang ASI, ada ruang kesehatan, dan banyak lagi persyaratan yang harus ada. Kemudian persyaratan pengelolaan itu juga dilihat dari struktur organisasinya, kemudian dari kegiatan aktivasi atau promosi pasarnya, kemudian SOP-nya bagaimana, itu dijalankan SOP-nya seperti itu. Detail banget ya. Berarti kalau udah lagi mau SNI sebuah pasar nih sibuk banget berarti ya? Ya lumayan kan, apalagi pasar itu kan beda-beda tipe ya. Jadi SNI-nya itu masing-masing ada tipenya. Semakin besar tipenya otomatis kita butuh auditor yang lebih banyak juga, atau enggak maintenance-nya disesuaikan seperti itu. Karena kayak misalkan antara pasar tipe 1 yang penjualnya itu di atas 750 ya. Itu berbeda dengan pasar yang tipe 4 yang hanya 250 di bawah 250. Jadi persyaratannya pun juga akan lebih sedikit, kayak tadi contoh dari segi toilet. Di tipe 1 dipersyaratkan misalkan harus sekian. Nah, di tipe 4 sekian saja gitu. Jadi akan berbeda. Dan luasannya kan juga beda ya. Iya, contoh setiap salah satu pasar. klien kami, klien pertama ya, kita di Kota Bontang itu ada pasar Tamrin, itu ada SNI ya.
Nah itu tuh 4 lantai ya kurang lebih ya. Wow, gede dan banget. itu luas banget. 1.000 lebih pedagang. Nah pedagang dia tipe 1. Jadi lebih makin kompleks ya. Cuma alhamdulillah mereka bisa memenuhi persyaratan SNI. Pengelolaannya tim pengelolaan pasarnya juga oke. Oke, Mas Radino, boleh nggak sih? Nada nih, kalau nggak salah LS Pro ini kan saat ini sedang ngembangin ruang lingkup sertifikasi untuk produk amplang, abon, sama satunya lagi apa ya? PMP. Nah, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi hal ini? Oke, jadi kita kan sekarang LS Pro ini yang terakreditasi pasar rakyat. Dan ya kita rencana akan mengembangkan 3 ruang lingkup itu. Jadi awalnya kenapa kita nambah 3 ruang lingkup itu, pertama menyelaraskan dengan dinas sendiri ya, terkait pendampingan UMKM itu sendiri. Jadi kita mensupport UMKM. Nah, kenapa 3 produk itu? Jadi kami cari 3 produk itu dari by data sebenarnya. Jadi kita minta data ke BSN. Kan di BSN itu ada namanya kegiatan SNI Bina UMK. Jadi mana UKM itu dilakukan fasilitasi yang mengarah ke SNI. Kami minta datanya di UMKM mana sih di Kaltim ini yang produknya itu apa aja yang paling banyak gitu ya, yang paling potensial. Ternyata 3 produk itu yang paling banyak, amplang, abon, dan PMP. Dan kebetulan 3 produk ini satu jenis produk perikanan, jadi lebih mudah. Jadi kita langsung buka 3 ruang lingkup itu. Dan kami juga minta doanya, kami tanggal 14 sampai 15 ini kami mau lakukan asesmen. Oh, di mana itu? Ruang lingkup ini. Di sini. Itu dari kan. Kalau misalnya nanti kita udah memenuhi semua persyaratan untuk pengembangan ruang lingkup itu, nanti kita terakreditasi 3 ruang lingkup itu, dan kita bisa melayani untuk UMKM di Kalimantan Timur atau bahkan di luar Kaltim Timur yang mau sertifikasi SNI untuk 3 ruang lingkup itu. Ya, jadi kita bisa membantu meng-SNI-kan produk-produk mereka yang di produk perikanan tadi. Keren ya. Jadi UMKM di Kaltim ini yang mau di SNI-kan nanti bisa datang ke BPSMB. Karena di Kaltim sendiri ya, khususnya Kaltim itu masih minim sekali produk yang SNI. Bisa dihitung ya, bisa dihitung. Di Samarinda sendiri pun setahu saya belum ada ya. Belum ada Samarinda. Yang ada itu Bontang, Balikpapan. lumayan banyak Bontang sama Balikpapan. Jadi padahal kita nih kayak banyak gitu ya UMKM-nya, tapi ternyata banyak UMKM, tapi dia belum sampai SNI. Oh. Nah itu PR ya sebenarnya untuk kita di Sperindakop juga ya. Iya betul. Makanya kalian nih membuka ruang lingkup tadi untuk support tadi ya. Karena kan kalau untuk mendatangkan LS Pro dari luar kan biayanya lumayan ya. Iya betul. Dan kalau misalkan pun dibebankan ke pelaku usaha pasti akan sangat berat gitu. Terus nantinya apa sih manfaatnya kalau misalnya si UKM ini udah tersertifikasi? Jadi manfaatnya yaitu sama. Jadi rata-rata SNI itu pasti tujuannya itu perlindungan konsumen pada umumnya ya, untuk perlindungan konsumen. Jadi memberikan kepercayaan kepada konsumen. Juga nanti juga untuk penjualan. Jadi ada beberapa buyer itu yang kalau misalnya contoh kayak swalayan itu. Jadi kan dia tuh punya standar tertentu. Kalau kita memasukkan produk ke tempat dia. Nah itu salah satunya biasa dia minta SNI. Nah itu kan kita bisa tuh. Jadi SNI ini membukakan jalan lah untuk UMKM itu memasarkan produknya. Jadi dengan adanya SNI kan artinya konsumen itu atau pembeli itu percaya. Selain itu juga supaya enggak sampai ke SNI-nya sih. Misalnya ada UMKM yang ingin ekspor. Nah, ingin ekspor. Salah satu persyaratan dalam SNI itu terutama amplang, abon, dan PMP itu kan dia harus menerapkan HACCP. Iya betul. Jadi itu sistem manajemen keamanan pangan HACCP. Nah, biasanya banyak banget ya. biasanya itu buyer di luar negeri itu minta pelaku usaha yang menerapkan standar itu HACCP. Bahkan ada yang juga minta sampai sertifikasi HACCP. Dan kita di Kaltim pun masih sedikit ya. Yang udah tersertifikasi. Yang udah HACCP pun masih sedikit. Salah satunya di Balikpapan tuh ada Bonlas itu udah HACCP. Tapi sebenarnya banyak gak sih pelaku UKM yang pastinya ya mungkin kayak mau SNI nih tapi kayak ribet lah. Ya nggak sih, pasti banyak kan yang merasa kayak gitu. Nah, jadi gimana sih LS Pro ini menjawab tantangan tersebut gitu? Pasti kan UMKM-nya kayak, ya Allah ribet banget ya, banyak banget nih persyaratannya gitu kan. Tapi sebenarnya kan gimana nih, coba
Jadi sebenarnya ya kami juga karena kami biasa di lapangan sering ketemu UMKM ya. Kami Betul. di BPSMB itu sebelumnya ada kegiatan pendampingan JMP sama HSCCP ke UMKM. Jadi memang sering kami lihat di lapangan itu, terutama di Kaltim tuh banyak UMKM tuh yang kayak takut atau merasa sulit menerapkan standar berat ya. Karena persyaratannya itu pertama ya. persyaratannya, kemudian biayanya. Padahal sebenarnya tidak semenakutkan itu sebenarnya. Jadi selama standar itu dijalankan, itu masalah terbiasa atau tidak sih sebenarnya. Jadi standar itu kan ada aturan, sama lah sebenarnya dengan kita hidup itu kan ada aturannya. Kita nggak boleh gini, kita harus melakukan ini. Nah sama sebenarnya HSCCP ini. Kita nggak boleh ngelakukan ini, kita harus melakukan. Cuma ikuti aturan mainnya aja sebenarnya. Dan mengikuti aturan mainnya itu bagaimana caranya, kan harus ada buktinya. Nah buktinya itu dengan cara menjalankan SOP yang dia sudah bikin sendiri. Nah menunjukkan dia menjalankan SOP bagaimana, kan ada namanya form-form tuh yang diisi. Misalnya dia sudah melakukan membersihkan rumah produksinya setiap hari. Nah itu buktinya apa? Ada formnya dia isi, misalnya rekamannya hari ini dia melakukan membersihkan bagian ini, tinggal dicontohin tanda tangan. Dan kalaupun belum mau SNI, konsultasi pun juga nggak apa-apa dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Terbuka banget kan UPTD BPSMB ini. Seringnya untuk memang UKM tuh takut duluan ya. Iya. Belum memulai udah takut duluan. Padahal nggak apa-apa, bener. Padahal nggak apa-apa ya. Berarti nggak apa-apa tuh. Kadang juga ini sih kadang pikirannya, mohon maaf ya, kadang pemikirannya UMKM itu dia merasa saya untuk apa sertifikasi SNI, toh saya sertifikasi sama enggak, toh jualannya sama aja, kok nggak akan menaikkan penjualan. Padahal kan namanya apalagi era sekarang ya, persaingan tuh semakin ketat kan. Bahkan pengusaha-pengusaha yang Gen Z bermunculan, itu kan lebih kreatif, lebih update. Nah itu kan jadi pelaku usaha itu harus bisa bersaing lah dengan cara, yaitu salah satunya menerapkan standar-standar itu. Oke, baik, sebelum ditutup boleh nggak sih Mas Radinal sama Mbak Nita kasih satu pesan singkat untuk UKM Kalimantan Timur yang sedang berupaya naik kelas? Pesannya untuk pelaku usaha ya, atau kayak UMKM di luar sana, khususnya di Kalimantan Timur, jangan pernah takut untuk memulai perjalanan peningkatan mutunya, sekecil apapun itu prosesnya, karena peningkatan mutu itu bukan sesuatu yang kita dapatkan dalam satu kali kegiatan atau dicapai itu sudah selesai. Tapi dia sesuatu yang harus konsisten, harus berkesinambungan. Jadi standar itu jangan dijadikan sebagai penghalang untuk berkembang, tapi jadikannya sebagai jembatan untuk menuju usaha yang semakin maju, semakin berkualitas, semakin berdaya saing, seperti itu. Mas Radinal? Pesannya untuk UMKM, terus semangat, terus jangan ragu dalam menerapkan standar atau melakukan sertifikasi. Kalau misalnya bingung atau merasa kesulitan, bisa konsultasi ke Dinas Perindakom atau ke UPTD BPSMB, bisa konsul langsung. Betul. Berarti kalau mau konsultasi tentang LS Pro ini kemana nih Mbak Nita? Bisa datang langsung ke UPTD BPSMB ya. Tadi kan BPSMB itu di bawahnya Disperindak. Kebetulan kantor kita juga berdekatan di Jalan MT Haryono nomor 45 Samarinda. Jadi bisa langsung datang. Kemudian juga bisa melalui telepon atau Instagram juga aktif kan medsosnya. Kita ada TikTok pun. Terus bisa lewat WA juga, bisa lewat email juga. Jadi banyak jalan menuju BPSMB. Betul. Gitu. Jangan takut untuk konsultasi pokoknya ya, berarti ya. Karena coba dulu aja. Iya, coba dulu aja. Jangan takut, coba dulu aja. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu tantangannya apa. Betul. Oke, baik, terima kasih Mas Radinal, Mbak Nita untuk insight-nya pada pagi hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan kita semua bahwa sertifikasi bukan sekedar memenuhi persyaratan, tapi merupakan langkah nyata untuk meningkatkan kualitas, membangun kepercayaan konsumen, serta memperluas pasar peluang usaha bagi UMKM di Kalimantan Timur. Saya Nada, pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya.